Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan segenap makhluknya, yang telah menciptakan kita semua umat manusia, kemudian memberikan kepada kita begitu banyak fasilitas hidup untuk menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita serta kesempatan sehingga pada sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjalankan rangkaian kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu muslim. Wajib ain, bukan wajib bagi sebagian orang kemudian bagi sebagiannya yang lain tidak wajib, tidak. Tapi menuntut ilmu agama bagi setiap muslim itu merupakan suatu keharusan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu agama adalah salah satu upaya yang kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita menuju surganya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan menuntut ilmu agama ini merupakan indikasi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang, entah itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Dan orang tidak akan memahami ilmu agama jikalau dia tidak menuntut ilmu agama itu. Tidak bisa orang kemudian mendapatkan ilmu karena tidur, banyak tidur kemudian dapat ilmu dari mimpi, nggak bisa. Sebagaimana klaim banyak orang sekarang, mendapatkan ilmu dari mimpi.
mimpi didatangi nabi, kemudian diberikan ilmu-ilmu tertentu. Waalaikumsalam. Yang tidak diberikan kepada para sahabat-sahabatnya yang dahulu. Wal'iyadzubillah. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapatkan dari mimpi, maka kita perbanyak saja tidur. Supaya semakin banyak mimpi kita, maka semakin alim diri kita. Tapi nyatanya para ulama, orang-orang alim di masa lalu, mereka menghabiskan waktunya pagi, siang, sore dan malam menempuh perjalanan yang tidak dekat, ya, yang cukup jauh, bahkan sampai memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan hanya demi mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini, maka menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Ya. Tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai, berleha-leha. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu tersesat di jalan yang lurus. Tersesat di jalan yang lurus. Pada umumnya jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita hendak menuju ke suatu tujuan, ke suatu tempat, yang mana tempat tersebut mempunyai satu jalan, kemudian jalan itu lurus, maka sangat kecil kemungkinan bagi kita untuk tersesat. Kita ingin ke suatu tempat, misalkan kita tanya ke orang, Pak, ini tempat ini jalannya mana, jalurnya kemana? Sampean lurus saja ikuti jalan ini, Mas, nanti di ujung jalan ini itulah tempatnya. Kira-kira kita akan tersesat nggak? Nggak akan tersesat, karena jalannya cuma lurus. Kecuali kalau jalannya itu berlika-liku, kemudian banyak cabang dan lain sebagainya, bisa saja kita tersesat. Tapi di jalan yang lurus, ya, insya Allah kesempatan untuk tersesat itu, kemungkinan untuk tersesat itu akan semakin kecil. Baik. Lantas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan. Jadi kita sebagai umat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu semuanya menuju ke suatu tujuan yang sama dan pasti. Semua umat manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, dari yang pertama kali diciptakan sampai nanti yang terakhir kali dilahirkan, ya, langkah kakinya semuanya menggiring dia untuk mencapai suatu tujuan yang sama, ya, dan itu pasti, ya. Tujuan itu adalah akhirat, jamaah yang dirahmati Allah. Pasti semua orang itu kemanapun dia melangkahkan kakinya, kemanapun dia pergi, ya, pasti nanti ujung-ujungnya akan ke akhirat. Nggak ada kemudian orang yang menolak ketentuan itu, yang bisa menolak ketentuan itu. Saya nggak mau ke akhirat lah, saya mau di dunia aja. Nggak bisa. Waktu, masa, kondisi, semuanya akan menggiring kita untuk menuju ke sana. Nggak bisa kemudian kita abadi di dunia ini. Saya nggak mau pergi ke akhirat, saya pokoknya maunya di dunia. Nggak bisa. Kita akan didorong terus oleh masa, didorong terus oleh waktu. Hari demi hari semuanya akan menggiring kita kepada tujuan tersebut, yaitu akhirat. Dan di akhirat nanti, jamaah yang dirahmati Allah, hanya terdapat 2 tempat tujuan, tidak ada yang ketiga, ya. Imma surga atau neraka. Ini, ya. Kalau enggak surga, neraka. Surga, sebagaimana yang diketahui oleh seluruh umat manusia, surga ini adalah sumber kenikmatan, sumbernya kebahagiaan, ya.
Surga di dalam bahasa syariat disebut dengan jannah. Ya. Jannah itu artinya adalah taman, ya, kebun, menggambarkan sesuatu yang indah, yang nyaman, yang tentram apabila disinggahi. Nah, ini surga. Segala bentuk kenikmatan ada di sana. Apapun yang kita bayangkan berupa kenikmatan, semuanya bisa kita dapatkan di surga itu. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya begitu banyak menggambarkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun." Gambaran surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang jernih, yang bening, yang tidak payau rasanya. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Terdapat sungai berupa sungai susu yang tidak berubah rasa maupun aromanya. Kalau kita mau susu tinggal nyebur sambil berenang sambil minum susu, atau tinggal nyiduk. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai dari khamr, ya, yang lezat untuk dinikmati. Kalau khamr di sini di dunia orang bilang rasanya kacau lah, ya, nggak enak dan lain sebagainya. Tapi di akhirat nanti khamr itu melezatkan dan tidak memabukkan. Wa anharum min asalim musaffa. Dan terdapat pula sungai madu yang murni. Segala apapun yang kita inginkan, yang terbesit di benak kita, seketika itu akan tercipta, akan ada di hadapan kita. Kita ingin diem-diem pengen ayam panggang, langsung muncul seketika itu. Nggak perlu kita berburu ayamnya, kita sembelih, dibeteti, kemudian dibakar, nggak perlu kelamaan. Cukup di benak kita pengen ayam panggang, langsung jadi. Lihat burung, wah ini enak burung ini kalau jadi santapan ini. Ayam burung goreng atau sop burung dan lain sebagainya. Langsung tiba-tiba nyepak di hadapan kita. Ingin buah tinggal metik. Setiap kita petik buah itu akan tumbuh langsung yang baru. Di dalamnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, wahurun 'ain, disediakan pula bidadari-bidadari yang bermata jeli. Ya. Yang siap untuk mendampingi kita. Ada juga wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang senantiasa muda, tidak bisa tua umurnya, yang berkeliling di surga, ya, meladeni kita, melayani kita, menyiapkan segala kebutuhan kita ketika di surga. Kita nggak bisa lapar, nggak bisa haus, nggak ngantuk dan lain sebagainya. Semua segala sifat kekurangan manusia yang ada di dunia itu ditiadakan di surga. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah, semua manusia faham bahwa surga ini tempat yang sangat istimewa. Tidak hanya orang muslim, tapi kafirnya juga, munafiknya juga, fasiknya juga, semuanya tahu bahwa surga itu adalah sumber kenikmatan dan sumber kebahagiaan, dan semua manusia berharap dirinya bisa masuk ke sana. Ya. Sebaliknya, neraka di dalam bahasa syariatnya disebut dengan an-nar, yang artinya adalah api. Ya. Maka dari artinya saja kita sudah bisa melihat bahwa neraka itu adalah tempat kesengsaraan, sumbernya kesengsaraan, sumbernya malapetaka di sana. Ya. Antum bayangkan petaka yang paling berat yang antum bisa bayangkan. Kenyataan di neraka jauh melebihi apa yang antum bayangkan. Demikian juga kenikmatan apapun yang dapat antum bayangkan tentang surga, kenyataan di surga itu jauh melebihi apa yang antum bayangkan. Ya. Makanannya penghuni surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari min syajaratis zakum, dari pohon zakum. Pohon zakum itu buahnya berduri, pohonnya berduri,
yang kalau dimakan bisa merobek usus-usus penghuni neraka. Ya. Minumnya dari darah dan nanahnya penduduk neraka yang mendidih, yang kalau diminum bisa memecahkan lambung-lambung penghuni neraka itu. Mereka sambat lapar, sambat haus, dengan itu mereka dimakani. Baju mereka dari baju yang kasar, kain yang kasar, ya. Kalau dipakai itu dapat mengoyak-ngoyak kulit mereka. Ada yang dipakaikan baju besi yang panas, ya, sehingga menyiksa tubuh mereka. Akan sangat enak sekali kalau kita mendapatkan, setelah orang penghuni surga mendapatkan siksaan yang begitu keras tadi, kemudian langsung mati, itu enak. Tapi kondisi di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka nggak mati, nggak hidup. Setiap kali ada anggota tubuh yang rusak, diganti dengan yang baru tanpa mengurangi rasa sakitnya sama sekali. Tangannya rusak, hancur, diganti tangan yang baru. Kulitnya rusak, diganti kulit yang baru. Dan begitu seterusnya, wal'iyadzubillah. Ya. Dan manusia semuanya mengerti tentang ini. Bukan hanya umat Islam saja, ya. Kafir pun mereka mengerti, munafik pun mereka mengerti, orang fasik pun mereka mengerti bahwasanya neraka ini merupakan tempatnya azab, ya. Sehingga mereka semua berusaha untuk menghindari supaya dirinya ini tidak masuk ke dalam neraka ini. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua tempat tujuan yaitu surga dan neraka ini, mereka masing-masing mempunyai jalan untuk menuju ke sana. Ya. Ada jalurnya. Ya. Sebagaimana tempat-tempat tujuan lain yang ada di dunia, ya, yang pasti mempunyai jalur untuk mencapai ke sana. Surga dan neraka pun demikian, ada jalannya, ada jalurnya. Nah, jalan untuk menuju ke surga ini Rasulullah SAW pernah menggambarkan, disebutkan kriterianya, jalannya itu seperti apa, ya. Seolah-olah beliau sedang membuat map untuk menuju ke sana. Dalam sebuah hadis dikatakan, khatta Rasulullah SAW khattan biyadih. Rasulullah SAW itu pernah membuat sebuah garis yang lurus dengan tangannya, garis lurus, tidak melengkung-lengkung. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqima. Setelah itu beliau mengatakan, ini jalan Allah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju keridhaan Allah, jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mustaqima, satu dan lurus. Mustaqim itu lurus. Makanya siratal mustaqim itu artinya adalah jalan yang lurus. Ya, mustaqim, lurus jalannya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa rute untuk menuju ke surga itu hanya satu. Ya. Dan rutenya itu lurus. Jalannya itu lurus, treknya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Ini loh, jalanku ini adalah jalan yang lurus. Jalan menuju kepadaku ini adalah jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan itu. Enggak usah kamu macam-macam nyari jalan-jalan yang lain, ya. Tempuh saja satu jalan ini, yaitu jalan yang lurus ini. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan untuk menuju ke surga itu tidak hanya lurus, tapi merupakan jalan yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman tadi dari yang sebelumnya mereka berada di trek yang gelap, berada dalam kegelapan, ya. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh mereka di jalan yang bercahaya, ya,
yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Kegelapan itu berupa apa? Berupa kemaksiatan, berupa penyelewengan terhadap syariat agama. Dipindah orang-orang mukmin ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di jalur yang bercahaya. Artinya, jalan untuk menuju kepada surga itu jalannya lurus, terang benderang. Semuanya jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemandu jalan menuju ke surga bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandu jalannya umat manusia menuju ke surga ini, beliau telah menjelaskan segala rambu-rambu ya, yang harus diperhatikan oleh pengikutnya. Semua rambu-rambu telah dijelaskan oleh Rasulullah. Kapan orang itu harus melangkah, kapan mereka harus menahan langkahnya, harus berhati-hati. Kapan manusia jalan mana yang harus dilalui, jalan mana yang harus dihindari, semuanya telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rambu-rambu itu diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang jalan yang lurus itu tadi, supaya umat manusia enggak tersesat. Ya. Rambu-rambu itu tadi berupa syariat agama Islam. Jalan yang lurus itu tadi berupa agama Islam, sedangkan rambu-rambunya itu tadi adalah segala syariat yang terkandung di dalam agama itu tadi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju ke surga itu hanya satu, yaitu agama Islam. Nggak bisa kemudian kita mau keluar dari agama Islam, memilih agama yang lain, terus kita berharap masuk surga. Nggak bisa. Orang yang memilih agama selain Islam pasti celaka. Itu menurut keyakinan kita umat Islam. Terserah kalau nanti ada orang-orang lain di luar umat Islam yang mempunyai keyakinan berbeda dari itu, terserah mereka. Itu hak mereka. Tapi kita umat Islam harus mempunyai prinsip dalam beragama, bahwa satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan kita ke surga adalah agama Islam. Bas, nggak ada yang lain. Ya. Nggak ada agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falayuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam untuk dijadikan sebagai keyakinan atau kendaraan dia untuk menuju ke surga, maka kata Allah enggak akan diterima agama itu, dan nanti di akhirat justru dia akan menjadi orang yang rugi. Itu keyakinan kita, prinsip kita umat Islam. Jadi enggak ada orang yang kemudian boleh mengatakan orang Islam apalagi kemudian dia mengatakan semua agama itu sama, semuanya mengantarkan ke surga, semuanya mengajarkan kebaikan, ya, hanya jalannya saja yang berbeda-beda. Lah, ini pendapat yang bodoh, ya. Dan wal'iyadzubillah, ada ternyata umat Islam yang berpemahaman seperti itu gitu loh. Karena kejahilannya, kegoblokannya, ya, kebodohannya, sehingga sampai dia mengeluarkan statement seperti itu. Semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan, nanti ujung-ujungnya ke surga juga, hanya melalui jalan yang berbeda-beda. Bahkan pernah beberapa waktu yang lalu saya mendengar orang ceramah, masih muda dia, masih kecil bukan muda, diberi panggung, kemudian duduk di hadapan jamaahnya berbicara tentang agama tanpa didasari dengan ilmu. Dia mengatakan yang kurang lebih, saya nggak hafal lafadznya secara pasti, cuman kurang lebih dia mengatakan seperti ini. Jangan dikira orang-orang yang kemudian menyembah berhala, menyembah yang sholat di gereja itu mereka nyembah Yesus, yang dia sholat di pura-pura itu mereka menyembah selain Allah. Jangan dibilang seperti itu. Mereka itu semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Karena apa? Karena Yesus dan sesembahan-sesembahan lain yang disembah oleh
selain orang Islam itu semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita mengagungkan ciptaan Allah, sama saja kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Wal iyadu billah. Akhirnya konsekuensi dari perkataan ini, kita boleh nyembah patung, kita boleh nyembah batu, kita boleh nyembah pohon, nyembah Yesus dan lain sebagainya, boleh, terserah wis, ya. Toh itu semua adalah ciptaan Allah. Kita mengagungkan mereka sama saja kita mengagungkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini akibatnya ketika orang jahil dijadikan sebagai panutan. Ya. Maka ini merupakan suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Ya. Kalau gitu ya nggak ada bedanya antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Kemudian apa faedahnya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dinan dan lain sebagainya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Apa faedahnya Allah menyebutkan itu, mengatakan itu di dalam Al-Qur'an? Kalau ternyata manusia menganggap bahwa semua agama itu sama-sama mengantarkan ke surga hanya dengan jalan yang berbeda. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai prinsip dalam beragamanya, ya. Tidak mempunyai prinsip dalam beragama, ya. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai prinsip, ya, bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Yang lain nggak usah fafifu, semuanya sesat, ya, seperti itu, ya. Yang benar adalah agama Islam. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini loh jalanku, jalan menuju kepada diriku ini mustaqim, lurus, hanya satu, fattabi'u, ikuti dia, yaitu agama Islam. Sudah, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, jangan sampai kamu mati kecuali kamu di atas agama Islam. Karena kalau kita mati wal'iyadzubillah di atas agama di luar agama Islam, la haula wala quwata illa billah, tidak akan ada yang bisa menjamin kita untuk keluar dari neraka, ya. Yang mana neraka itu sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tadi, sumber dari kesengsaraan wal'iyadzubillah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jalan menuju ke surga adalah agama Islam, hanya satu, lurus, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemandu dan beliau telah menyampaikan segala sesuatu dari rambu-rambu yang paling kecil sampai rambu-rambu yang paling penting, ya, paling prinsip, ya. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah dan ditancapkan rambu-rambu itu di sepanjang jalan menuju ke surga. Tidak ada satupun rambu-rambu yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, yang jelas, nggak ada keraguan, nggak ada yang samar sama sekali. Ya. Waalaikumsalam. Lailuha kanahariha. Saking terangnya jalan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai malamnya itu seperti siangnya. Kita bisa melihat kebenaran itu dengan jelas, dan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu dengan jelas, asalkan kita mau mempelajari rambu-rambu itu tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita telah mengetahui bahwa jalan untuk menuju ke sana, kepada keridhaan Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, jalannya itu cuma satu. Kemudian jalannya terang benderang, rambu-rambunya jelas, ya. Semuanya jelas, tujuannya jelas, jalannya jelas, rambu-rambunya jelas. Nah, seharusnya jamaah yang dirahmati Allah, semua manusia ini bisa masuk surga, nggak tersesat seharusnya manusia ini. Tapi kalau kita lihat pada kenyataannya, justru yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Yang terjadi justru mayoritas umat manusia ini mereka kesasar semuanya ke neraka. Lah, ini repot ini. Kenapa kok bisa kayak gitu gitu? Tujuannya jelas, jalannya jelas, rambu-rambunya jelas, tapi kok banyak yang kesasar ke neraka? Ini ada apa? Maka
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebab secara global, secara umum yang kemudian membuat manusia ini kesasar ke neraka. Ya, ada dua sebab. Yang pertama adalah sebab ekstern, kemudian yang kedua sebab intern. Ya. Sebab yang di luar dari kendali diri kita. Kemudian sebab kedua, sebab intern ini adalah sebab yang memang didapati di dalam diri manusia itu tadi. Sebab yang pertama yang menjadikan manusia ini banyak kesasar ke neraka, padahal jalannya ke surga itu lurus dan cuma satu, ya, tapi kok masih banyak yang kesasar. Sebab yang pertama adalah sebab ekstern, ya. Yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu mempunyai jalur untuk dituju. Nah, ini penyebabnya. Kenapa kok ada manusia yang kemudian kesasar ke neraka? Karena ada jalurnya, ada jalannya menuju ke sana. Kalau suatu tujuan, suatu tempat tujuan, ya, tidak ada akses untuk menuju ke sana, tidak ada jalur untuk menuju ke sana, pasti tidak akan ada manusia yang bisa sampai sana. Orang bisa sampai ke suatu tujuan itu karena ada jalurnya, ada aksesnya menuju ke sana. Dan neraka, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada akses untuk menuju ke sana, ada jalur untuk menuju ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama tadi, ya, ketika beliau menggambarkan jalan untuk menuju ke surga dengan menggariskan satu garis yang lurus, setelah itu beliau tidak cukup sampai di situ, beliau kemudian khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Beliau membuat garis-garis yang banyak di samping kanan dan kiri dari garis yang lurus itu tadi. Di sepanjang jalur diberi garis-garis oleh Rasulullah SAW di kanan dan kirinya. Setelah itu baru beliau mengatakan wa hadhis subul. Ini garis-garis ini adalah as-subul. Ya, subul jamak dari sabil. Ya. Sabil itu artinya satu jalan. Subul banyak jalan. Ya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa berarti jalan menuju ke surga itu cuma satu. Karena Rasulullah menyebutkan dengan bentuk mufrad, bentuk tunggal. Sabil, hanya satu jalan. Sedangkan jalan menuju ke surga itu banyak sekali jalannya, ya. Banyak sekali jalannya, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dengan bentuk jamak, subul, wahadi subul, ini, ya, jalan-jalan menuju ke neraka, ya. Kata Rasulullah SAW, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Di setiap persimpangan-persimpangan jalan itu tadi ada setan-setan. Setan-setan ini apa tugasnya? Apakah dia cuma nonton saja, diem di pinggiran jalan, di persimpangan jalan, nonton umat Islam yang sedang bersusah payah berjuang menuju berjuang melewati jalan Shiratal Mustaqim itu? Enggak. Di samping setan ini menonton, dia juga mengajak orang-orang yang sedang berjuang melewati jalan yang lurus tadi. Karena mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, jalan ke surga itu walaupun lurus treknya, walaupun lurus jalannya, tapi treknya itu sulit untuk dilalui, ya. Banyak sekali rintangan-rintangan, ya. Makanya kata Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Jalan menuju ke surga itu dipenuhi dengan rintangan-rintangan. Sedangkan jalan menuju ke neraka los, kayak jalan tol. Segala bentuk keinginan yang diinginkan oleh jiwa manusia itu ada di sepanjang jalan menuju ke neraka. Sedangkan jalan menuju ke surga sebaliknya. Bahkan lebih banyak rintangan-rintangan itu yang kemudian tidak disukai oleh jiwa manusia ini. Bertolak belakang dengan keinginan jiwa manusia. Itu jalan menuju ke surga. Sulit jalannya. Ya. Membutuhkan perjuangan yang begitu besar, ya.
membutuhkan peluh yang sangat banyak, cucuran peluh yang sangat banyak. Bahkan tak jarang kemudian harus orang yang melaluinya harus mengucurkan atau mengalirkan darahnya, bahkan menghilangkan nyawanya, merelakan nyawanya, demi mempertahankan diri supaya tetap berada di atas jalan yang lurus itu tadi. Sulit sekali. Nah, di tengah-tengah manusia yang sedang berjuang dengan segala kesulitannya untuk menuju ke surga di atas jalan Shiratal Mustaqim itu tadi, setan dari samping itu di setiap persimpangan jalan manggil-manggil. Sulit ya? Sini. Kalau kesulitan sini aja mampir. Lewat sini lebih enak. Sulit ya sholat. Berat ya sholat. Lewat sini nggak perlu sholat. Cukup tidur. Ya. Sulit ya puasa. Sini mampir ke sini, nggak perlu kau puasa. Dipanggil-panggil oleh setan ini, ya, dipanggil-panggil. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang kemudian keimanannya itu lemah, ya, goyah dia. Waduh, ini kok berat sekali. Padahal dia tahu, terkadang orang itu tahu betul bahwa saat ini dia berada di jalan yang benar. Ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, ya, dia akan berkonsekuensi dosa yang kemudian dengan dosa itu akan mengantarkan dia ke surga, ke neraka. Tapi terkadang karena dia ini tidak mempunyai keimanan yang kokoh, sehingga walaupun dia tahu apa yang akan dia perbuat itu adalah suatu kesalahan, tetap dia kerjakan. Ya. Walaupun kesalahan itu konsekuensinya adalah neraka, tapi karena jiwanya ini lemah, imannya lemah, maka tetap dia kerjakan. Makanya kita banyak sekarang lihat umat Islam itu yang mabuk-mabukan, nggak sholat, nggak puasa, ya, kemudian wal'iyadzubillah berzina dan lain sebagainya, itu banyak dilakukan umat Islam. Dan kalau kita tanya mereka apa hukumnya ini, semuanya pasti mengatakan ya dosa. Udah tahu dosa kok masih dikerjakan, ya itu tadilah lemahnya iman, ya. Sehingga membuat mereka walaupun tahu bahwa yang mereka perbuat itu adalah dosa, konsekuensinya adalah neraka, ya, tetap dikerjakan. Karena imannya lemah itu tadi. Nah, ini faktor yang pertama yang dapat membuat seorang itu kemudian kesasar ke neraka, yaitu apa? Karena ada akses untuk ke sana, jalan untuk menuju ke sana itu ada. Dan setiap jalan untuk menuju ke sana itu dihiasi oleh setan itu dengan segala kenikmatan dunia. Ya. Setan itu menghilangkan segala aturan-aturan syariat di jalannya. Jadi di jalan menuju ke surga itu bebas tanpa aturan. Terserah kamu mau hidup ngapain aja, mau jungkir balik dan lain sebagainya, terserah, seenakmu wis. Gitu. Apa yang menurutmu enak, lakukan. Berbeda dengan jalan menuju ke surga, ya, kamu nggak boleh macam-macam, harus sesuai dengan track ini, harus sesuai dengan jalan yang telah ditentukan ini, nggak boleh keluar jalur kalau pengen selamat menuju ke surga. Sehingga banyak aturan-aturan, banyak rambu-rambu di situ, ya. Dan rambu-rambu di situ dibuat bukan untuk mengekang umat manusia, enggak, tapi justru untuk mengatur kehidupan manusia dan mengangkat derajat umat manusia di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Itu. Ya. Kalaupun mereka nanti tidak bisa merasakan kebahagiaannya di dunia, tapi Allah berjanji akan membalas kebahagiaan itu di surga. Kalau mereka tetap bersabar di atas jalan yang lurus itu tadi. Nah, kemudian faktor yang berikutnya, ya, sebab intern yang dapat dapat menyesatkan manusia, ya, sehingga manusia ini kesasar ke neraka, padahal jalan menuju ke surga itu lurus, ya. Tapi kok banyak orang yang tersesat ke neraka. Sebab yang kedua adalah sebab intern, sebab yang ada dari diri kita sendiri. Sebab intern ini ada dua. Yang pertama adalah syahwat, syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Yang pertama syubhat. Syubhat ini artinya adalah kerancuan. Kerancuan ini tumbuh dari
kebodohan kita, kebodohan manusia. Tidak adanya pengetahuan dia. Maka tidak adanya pengetahuan itu akan menumbuhkan kerancuan, keraguan. Ini pasti, ya, pasti. Orang mau ke Surabaya misalnya, dia nggak tahu jalannya, pasti dia ragu. Ya, sampai Jember ragu dia. Ini benar nggak ya jalannya ke sini? Jangan-jangan muter lewat situ Bondo jalan ke sana. Padahal sama-sama benar jalannya. Ya. Tapi karena dia tidak tahu ilmunya, tidak mempunyai pengetahuan untuk menuju ke sana, maka ragu dia. Pun demikian. Dalam agama pun demikian. Orang kalau tidak mempunyai pengetahuan yang benar terhadap agama, maka akan tumbuh keraguan di dalam dirinya. Ya. Akan tumbuh keraguan. Orang kalau sudah ragu, syubhat, kerancuan-kerancuan itu akan dengan mudah masuk ke dalam dirinya, sehingga dia tidak lagi mempunyai pendirian dalam beragama. Mudah diarahkan ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Ya. Makanya banyak orang-orang yang kemudian murtad dari agama Islam ini karena kebodohan. Dan ini fakta jemaah yang dirahmati Allah. Kalau saya melihat begitu banyak video-video antara murtadin dan orang-orang yang mu'alaf. Ya. Kebanyakan orang yang mu'alaf itu adalah orang yang pinter-pinter. Dia berangkat dari penelitian dia terhadap pencarian dia terhadap agama, ya, baca kitabnya, Bibelnya dan lain sebagainya. Akhirnya belajar ke pendeta sini, pendeta situ, kemudian dikomparasikan antara agama Islam, kitabnya agama Islam dan lain sebagainya. Akhirnya mereka masuk Islam, mu'alaf, ujung-ujungnya mu'alaf. Ya. Pendeta-pendeta itu banyak yang mu'alaf. Sedangkan orang-orang yang murtad, la haula wala quwata illa billah, adalah orang-orang yang bodoh-bodoh. Dan ini Masya Allah terbukti. Orang murtad hanya karena Indomie, ya. Itu banyak. Pernah tahun berapa itu, ketika saya di Jawa Tengah, daerah pelosok itu, mereka adalah orang-orang yang pengetahuannya kurang, primitif gitulah. Nah, di sana ternyata sudah menjadi sumber kristenisasi. Ya. Jadi ada orang-orang Kristen itu masuk itu, memang sasarannya ke tempat-tempat itu, pelosok-pelosok. Orang-orang yang SDM-nya rendah-rendah itu, yang bodoh-bodoh, untuk dijadikan sebagai orang yang Kristen, dimurtadkan. Diiming-imingi dengan apa? Dengan itu tadi, Indomie, sembako dan lain sebagainya. Nggak ada pendirian dalam dirinya di atas agama ini, sehingga dengan mudah ditukar dengan sembako, dia rela menanggalkan agamanya. Lah, agama itu apa buat dia? Yang penting dapat sembako dulu. Nah, ini sedangkan orang-orang mu'alaf itu jamaah, kalau kita lihat, ya Allah, mereka adalah orang-orang yang latar belakangnya pinter-pinter gitu. Pendeta-pendeta yang mau dengan benar mempelajari kitab Injilnya, ya. Akhirnya dia menemukan ketidakmasuk akalan yang begitu banyak di dalam kitabnya sendiri, ya. Karena kitab Injil sekarang kan sudah dirubah-rubah dan lain sebagainya. Akhirnya dia memutuskan dirinya untuk masuk Islam. Orang-orang pinter-pinter. Walaupun ada orang-orang murtad kemudian yang mengaku, saya ini dulu ustadz murtad. Ketika dites membaca surat Al-Fatihah, belkak-belkok nggak bisa. Nah, ustadz apa membaca Al-Fatihah aja nggak bisa gitu. Baca surat-surat pendek nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya murtad. Ini menunjukkan bahwa itu tadi, kebodohan dalam agama menumbuhkan keraguan di dalam jiwa, sehingga orang kalau sudah ragu, wis gampang ditiup angin gitu aja katut, ya. Itu maka pentingnya kita belajar ilmu agama, ya. Pentingnya mempelajari ilmu agama. Dan sekarang ini jamaah yang dirahmati Allah, minat orang untuk mempelajari ilmu agama itu sudah semakin rendah, ya. Di era digital seperti ini, orang lebih suka menghabiskan waktunya dalam kehidupan digital mereka. Males mau menuntut ilmu agama itu sudah males. Kalah dengan YouTube-nya, Facebook-nya, TikTok-nya, Instagram-nya dan lain sebagainya, Twitter-nya, dengan dagangannya,
Dagangan itu sekarang nggak perlu ke pasar lagi. Duduk kita di kamar, dagang kita lewat HP sudah. Nggak perlu lapak-lapak lagi kayak dulu. Ya. Cukup kita di kamar, di rumah, berjam-jam mantengin HP. Jasadnya berada di dunia nyata, tapi jiwanya di dalam entah dunia lain. Ya. Sehingga ilmu agama mereka tinggalkan. Kitab-kitab para ulama mereka tinggalkan. Padahal yang dibawa oleh ulama itu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu berupa apa? Rambu-rambu itu tadi loh. Rambu-rambu untuk menuju ke surga itu tadi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah jarang dilirik oleh umat Islam. Mereka lebih suka mainan HP-nya dibandingkan mempelajari ilmu agama. Wal'iyadu billah. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah, fenomena seperti ini dapat menghambat penyebaran ilmu agama. Dan kalau ilmu agama ini sudah penyebarannya melambat, maka konsekuensinya adalah kebodohanlah yang akan menyebar dengan pesat. Dan itu kalau kebodohan sudah menyebar begitu pesat, menyebar begitu luas di muka bumi ini, maka itu berarti tanda hari kiamat akan segera datang. Karena kata Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Termasuk tanda dekatnya kiamat, kehancuran alam semesta ini adalah dengan merebaknya kebodohan, menyebarnya kebodohan, hilangnya ilmu. Dan ini sudah mulai kita lihat tanda-tanda hilangnya ilmu. Dengan apa? Dengan melemahnya semangat umat Islam untuk mempelajarinya. Ya, ditambah lagi sumber-sumber ilmu itu banyak yang hilang. Banyak para ulama-ulama yang kemudian telah meninggal dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu yang mereka miliki sebelum ilmunya itu tuntas diberikan kepada umat manusia. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min intiza'an yantazi'uhu minan nas." Allah Subhanahu wa taala ketika mau mencabut ilmu itu tidak serta-merta mencabut ilmu itu dari manusia, kemudian manusia itu seketika menjadi bodoh, itu enggak. Ya. Ada orang alim tiba-tiba bodoh besoknya karena ilmunya dicabut sama Allah. Enggak demikian. Tapi caranya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari manusia itu adalah yaqbiduhu biqabdil ulama, yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama itu tadi. Semakin banyak sumber-sumber ilmu itu mati, meninggal, ya, maka ilmu banyak yang hilang. Semakin ilmu itu semakin sempit, semakin banyak yang hilang, peminatnya juga semakin sedikit. Nah, ini bahaya. Ya. Sampai nanti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada suatu masa di mana seorang itu tidak lagi mendapati seorang pun yang berilmu. Beliau mengatakan hatta idza lam yabqa aliman, sampai nanti suatu saat ketika tidak lagi didapati seorang pun yang alim yang berilmu, maka apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adall. Maka manusia ini mulai berbondong-bondong menjadikan orang-orang yang bodoh tentang agama sebagai pemimpin-pemimpin mereka, sebagai pemberi fatwa. Dimintai fatwa, ditanya tentang agama, tapi mereka adalah orang yang bodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat, kemudian menyesatkan yang lain. Akhirnya semakin merebaklah kesesatan ini. Dan ini tanda-tanda ini sudah kita saksikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang kemudian berbondong-bondong menjadikan orang yang bodoh sebagai panutan bagi dirinya. Ya. Akibatnya apa? Banyak syariat-syariat baru yang muncul yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu digemari dan digandrungi oleh mayoritas umat Islam. Sekarang ini banyak viral, mohon maaf nih,
majelis-majelis zikir atau majelis-majelis sholawat, tapi hanya sebagai kedok. Padahal isinya adalah konser, dangdutan dan lain sebagainya. Hanya liriknya yang diganti. Liriknya diganti dengan lirik-lirik Islami, sholawat dan lain sebagainya. Tapi dangdutannya masih main, masih jalan. Musiknya masih jalan. Kalau dinasehati, habis kita. Jangan coba-coba menasehati. Ini aliran sesat ini, garis keras, dakwahnya nggak hikmah dan lain sebagainya. Habis antum kalau nasihati. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mereka berada di atas kesesatan tapi nggak sadar kalau itu sesat. Mereka berada di atas kesalahan nggak sadar kalau itu salah. Nyanyi-nyanyi, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau dinasihati, ini kan baik. Kamu melarang kita sholawat, la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah majelis sholawat. Tapi nyatanya kita lihat dangdutan. Ketika kita nasihati, justru kita yang dituduh anti sholawat. Kan aneh. Anti sholat gimana? Kita paham betul sabda Nabi SAW. Man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyrah. Siapa yang sholawat kepadaku sekali saja, Allah akan membalas sholawatnya 10 kali lipat. Faham kita syariat sholawat, syariat berzikir itu faham. Tapi bukan seperti itu cara bersolawat. Dan orang-orang seperti itu yang sholawat kemudian sambil joget-joget dan lain sebagainya, ketika dinasihati justru mereka menuduh kita anti sholawat. Padahal yang kita ingkari bukan sholawatnya tapi caranya itu loh. Menyanjung-nyanjung Nabi tapi dengan joget-joget dan lain sebagainya. Coba ini orang yang tidak berilmu saja, mohon maaf, bisa menilai kalau hal seperti ini tidak layak. Bayangkan saja Nabi SAW hidup melihat kondisi itu. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang terpandang dan orang-orang yang mulia di tengah manusia. Kemudian joget-joget sambil sholawatan. Dikenteng di AC sama Umar bin Khattab itu nanti. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu adalah simbol ketegasan dalam agama Islam. Beliau paling nggak bisa melihat ada penyelewengan syariat sedikit pun. Ada yang menyeleweng sedikit, wahai Nabi, izinkan saya pisahkan kepalanya dari badannya. Seperti itu Umar bin Khattab. Lihat kayak gini kondisi saat ini. Sholawat muji-muji Nabi tapi sambil dangdutan, joget-joget. Iku. Lah, itu Umar bin Khattab teng kepalanya itu ya. La haula wala quwata illa billah. Dan itu kalau dinasihati justru kita yang dituduh sesat. Itu repot akhirnya. Ya sudahlah. Ini menunjukkan fitnah di akhir zaman, jamaah yang dirahmati. Nanti di akhir zaman akan lebih banyak yang seperti ini dan lebih parah, jauh lebih parah dibandingkan yang seperti ini. Itu ada nanti di akhir zaman. Ya. Dan sekarang kita ini sedang digiring ke sana. Tanda-tandanya itu sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. Ya. Orang yang seperti itu tadi banyak pengikutnya, banyak yang senang. Gitu. Jadi ajang pacaran, ya. Berjoget, bersandingan laki-laki dan perempuan. Ya. Seolah-olah mereka ini nggak ngerti gitu hukumnya. Padahal Allahu Akbar. Rasulullah SAW padahal mengatakan dalam sebuah hadis, seandainya seorang itu ditusuk dengan besi yang panas, itu jauh lebih baik dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Lah ini difasilitasi sama panitianya. Ya, judulnya majelis sholawat dan majelis zikir. Kenyataannya isinya adalah majelis kemaksiatan waliyadu billah ini. Karena syubhat ini tadi, ya. Karena syubhat, orang tidak ada pengetahuan terhadap ilmu agama sehingga memunculkan keraguan di dalam hatinya. Orang kalau sudah ragu-ragu, jiwanya dikuasai oleh keraguan, maka akan mudah disusupi oleh kerancuan-kerancuan dan dia akan kehilangan pendirian dalam agamanya. Kemudian yang kedua, sedikit lagi, tinggal satu, ya. Fitnah intern yang dapat menyesatkan umat manusia kepada neraka, ya.
adalah karena syahwat. Ya. Syahwat ini adalah keinginan jiwa manusia atau kecenderungannya kepada dunia, hubbud dunia, cinta kepada duniawi. Nah, ini adalah syahwat. Dan syahwat ini tidak kalah bahayanya dibandingkan dari syubhat itu tadi. Nah, syukran jazakallahu khair. Syahwat ini bisa menyerang siapapun dan menjangkiti siapapun. Bahkan orang yang berilmu sekalipun dia tidak akan bisa lepas dari fitnah berupa syahwat kalau dia tidak mempunyai tameng untuk itu. Banyak kemudian kisah-kisah orang yang alim, orang yang berilmu tentang agama Islam ini, tapi dia tersesat juga, nyasar juga ke neraka. Karena apa? Karena syahwat. Kalau orang berilmu diserang menggunakan syubhat, kerancuan-kerancuan, nggak mempan, dia ngerti tentang agama, dia ngerti mana yang baik dan mana yang benar. Diserangnya menggunakan apa? Syahwat, ya, kecenderungan, kecintaan kepada dunia, ya. Digoda dengan harta, digoda dengan jabatan, digoda dengan wanita, ya. Itu yang dapat menyesatkan orang yang berilmu, ya. Kalau digoda dengan kesesatan-kesesatan berupa kerancuan-kerancuan dalam agama tadi, ya nggak mempan. Dia ngerti, hafal hadis, hafal Al-Quran, tahu tafsir dan lain sebagainya, ya. Mau ditipu menggunakan Al-Quran dan Sunnah, ya, nggak bisa, ya. Orang dia alim, ya. Bagaimana cara setan menyesatkan dia? Caranya digoda dengan syahwat-syahwat duniawi itu tadi, ya. Gitu. Nah, kalau syubhat, tameng untuk menghindarkan diri kita dari syubhat adalah dengan ilmu. Sedangkan tameng diri kita dari syahwat adalah dengan kesabaran. Kita sabar, perbanyak sabar, ya. Itu yang akan dapat menjaga diri kita dari fitnah berupa syahwat-syahwat itu tadi. Syahwat kekayaan harta, syahwat berupa jabatan, syahwat berupa wanita, godaan wanita dan lain sebagainya. Itu tadi bisa kita halang supaya tidak merasuk kepada diri kita dengan kesabaran, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saling tolong menolong, membantu untuk menumbuhkan kesabaran di dalam diri kita sama umat Islam dan membantu agar umat manusia ini melakukan salat. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup insyaallah. Kesimpulannya adalah bahwa jalan menuju ke surga itu hanya ada satu jalan, yaitu agama Islam. Kemudian rambu-rambunya begitu jelas, disebutkan oleh Rasulullah, dan rambu-rambunya itu berupa syariat-syariat yang terkandung di dalam agama itu tadi, sehingga kita wajib untuk mempelajari rambu-rambu itu tadi supaya kita tidak tersesat, ya, supaya kita tidak tersesat. Dan faktor manusia tersesat dari jalan yang benar ini tadi, faktor manusia bisa tersesat sampai nyasar ke neraka itu tadi, yang pertama karena memang neraka itu mempunyai jalur untuk menuju ke sana. Yang kedua karena dua fitnah tadi, syubhat dan syahwat, yang perlu kita lawan. Syubhat kita lawan dengan ilmu, syahwat kita lawan dengan kesabaran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sisa waktunya kita gunakan untuk menunggu berbuka puasa. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.